Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Mario Yuli dengan NIM 20302038, yang kedua Daisy Natalia Tampil dengan NIM 19302137, dan yang ketiga yaitu Jansen Ivan Arnoldus Pangribuan dengan NIM 20302109. Di kesempatan kali ini kami akan membahas materi mata kuliah manajemen risiko dengan topik risiko kematian, di mana materi ini bersumber dari buku Manajemen Risiko Dr. Mamdu M. Hanafi, MBA. Dosen pengampu mata kuliah ini adalah Mner Dr. Ramon Arthur Ferry Tumiwa, Magister Manajemen. Risiko kematian sangat berpengaruh terhadap beberapa jenis asuransi, di antaranya asuransi jiwa dan asuransi kesehatan. Setiap individu mempunyai tingkat risiko kematian yang berbeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi risiko kematian di antaranya yang pertama yaitu jenis kelamin, yang kedua usia, yang ketiga pekerjaan, yang keempat pendapatan, dan yang kelima riwayat kesehatan, yang keenam faktor karena orang itu merokok, dan yang ketujuh itu orang itu obesitas, yang ke-8 alkohol, dan masih banyak faktor-faktor lainnya. Tabel kematian. Probabilitas kematian awal bisa dihitung dengan menggunakan tabel kematian atau mortality table. Tabel tersebut menunjukkan probabilitas kematian dan bertahan hidup untuk kelompok umur tertentu dan disajikan dengan formal yang mudah dibaca. Berikut ini menyajikan tabel kematian di Amerika Serikat. Tabel tersebut dikenal sebagai tabel kematian CCO yang dibuat pada tahun 1980 atau 1980 Komisioner Standard Ordinary Mortality Table yang sering disingkat menjadi The 1980 CCO Table. Tabel disusun oleh aktuari asuransi dan didasarkan pada pengalaman kematian orang-orang yang diasuransikan, berarti yang terdaftar di perusahaan asuransi. Pada awal tahun 1970-an, secara umum orang yang membeli asuransi dan disetujui permohonannya cenderung lebih sehat dibandingkan dengan penduduk pada umumnya, atau dikarenakan telah melalui proses screening oleh perusahaan asuransi. Dengan demikian, angka kematian tersebut cenderung lebih rendah dibandingkan penduduk pada umumnya. Tabel tersebut kemudian direvisi menjadi tabel tahun 2001 seperti yang terlihat dalam kolom 2001 di bawah ini. Berikut tabel nomor 6.1, tabel kematian CCO 1980 dan 2001. Dapat dilihat pada tabel di sini. Dengan menggunakan tabel tahun 1980, terlihat bahwa untuk bayi umur 0 tahun, dari 1000 bayi ada 4,18 yang meninggal dunia. Angka kematian tersebut menurun pada usia 1 tahun. Dengan kata lain, bayi mempunyai risiko kematian yang lebih tinggi dibandingkan usia anak kecil lainnya. Pada kelompok umur 4 tahun, terdapat 4,19 kematian untuk 1000 orang pada kelompok usia tersebut. Kolom berikutnya menyajikan life expectancy atau pengharapan hidup, yaitu 70,83 tahun untuk pria dan 75,83 tahun untuk wanita pada ulang tahun ke-0 atau baru lahir. Pada tahun yang pertama atau usia 1, usia pengharapan hidup turun menjadi 70,13 tahun untuk pria, dan kematian pada pria lebih tinggi dibandingkan dengan risiko kematian wanita. Dengan menggunakan tabel tahun 2001, terlihat bahwa tingkat kematian secara umum berkurang atau turun. Sebagai contoh, untuk bayi dari 1000 yang bayi lahir, sekitar 0,72 yang meninggal. Tabel yang baru tersebut juga mengasumsikan usia sampai 120 tahun atau lebih panjang dibandingkan dengan tabel tahun 1980. Usia pengharapan juga meningkat menjadi 75,67 tahun untuk pria dan wanita. Secara umum, nampaknya tabel terbaru menunjukkan bahwa perbaikan lingkungan
Kemajuan teknologi kesehatan dalam 20 tahun terakhir secara signifikan mempengaruhi penuriman angka kematian. Nampaknya hidup lebih baik selama 20 tahun terakhir. Lampiran bab ini menunjukkan angka kematian pria yang dipakai sebagai dasar pembentukan tabel kematian di muka. Berikutnya, menghitung probabilitas kematian awal. Tabel kematian memberikan dasar untuk perhitungan probabilitas kematian lebih lanjut. Misalkan kita ingin menghitung berapa probabilitas seseorang yang baru saja berulang tahun 35 akan meninggal 1, 2, dan 5 tahun mendatang. Berikutnya dapat dilihat dalam tabel ini. Syarat 1 Q 34 sama dengan 20,028 dibagi 9,491 711 sama dengan 0,00211. 5 Q 35 sama dengan 20,028 tambah 21,217 ditambah 22,681 ditambah 24,324 tambah 26,236 dibagi 9.491 711 sama dengan 0,01206. Yang ketiga, eksposur karena kematian awal. Kematian awal ditimbulkan konsekuensi negatif atau kerugian bagi pihak yang ditinggalkan. Pihak tersebut bisa merupakan keluarga atau bisnis. Jadi ketika seseorang meninggal, dia akan meninggalkan konsekuensi negatif terhadap keluarga yang ditinggalkan maupun bisnis yang ditinggalkan jika ada. Eksposur yang dihadapi oleh keluarga. Jika seseorang meninggal, maka keluarga yang ditinggalkan akan menanggung konsekuensi negatif. Konsekuensi ekonomis tersebut bisa mencakup konsekuensi ekonomis atau kerugian, khususnya jika yang meninggal merupakan kepala keluarga tersebut. Besarnya kerugian bisa dianalisis dengan pendekatan kebutuhan dan pendekatan nilai hidup seseorang. Biasanya kebutuhan datang minimal dari dua hal. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk menjaga standar hidup yang ada, dan yang kedua kebutuhan untuk membesarkan anak-anaknya. Konsekuensi emosional dari kematian tersebut relatif sulit dihitung dari nilai ekonomisnya. Sebagai contoh, suatu keluarga menghabiskan 5 juta per bulan atau sekitar 60 juta per tahun untuk kebutuhan hidupnya. Misalkan kebutuhan tersebut diasumsikan konstan. Kebutuhan tersebut dipenuhi oleh seorang ayah sepenuhnya yang berusia 40 tahun. Kemudian, ayah tersebut meninggal dunia, padahal usia pengharapan hidup adalah 70 tahun. Tingkat bunga yang relevan adalah 15%, dipakai sebagai discount rate untuk perhitungan present value. Menilai kebutuhan hidup yang seharusnya ditanggung oleh ayah tersebut adalah present value itu sama dengan 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 sama dengan 393.958.000 rupiah. Alternatif lain, kita bisa menggunakan pengharapan umur dari istri, pasangan yang ditinggalkan dari ayah yang meninggal tadi. Misalkan istri berumur 30 tahun dan pengharapan hidup adalah 70 tahun, maka nilai kebutuhan bisa dihitung sebagai berikut ini. Present value itu sama dengan 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 ditambah 60 juta dibagi 1 ditambah 0,15 itu hasilnya 398.506.702 rupiah. Alternatif kedua lebih mencerminkan kebutuhan real pasangan yang ditinggalkan. Situasi lebih kompleks bisa terjadi jika memperhitungkan fakta bahwa orang yang meninggal bukan hanya satu-satunya yang memberi sumber penghasilan. Misalkan dalam contoh di atas, istri juga ikut bekerja. Alternatif lain untuk mengatur besarnya jumlah kerugian berkaitan dengan kematian seseorang adalah dengan menghitung hilangnya potensi penghasilan karena kematian tersebut. Sebagai contoh, misal ada seorang yang berumur 40 tahun. Saat ini dia bisa memperoleh penghasilan sebesar 100 juta per tahun. Misal penghasilan tersebut tumbuh sekitar 5% per tahun. Pajak personal, misalkan kita pasang 15%. Tingkat bunga yang relevan adalah 10%.
Misalkan dia merencanakan untuk tetap bekerja sampai usia 65 tahun. Dengan informasi tersebut, kita bisa menghitung nilai hidup orang tersebut seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Ini adalah tabel perhitungan nilai hidup, di mana terdapat umur, penghasilan, penghasilan sesudah kena pajak, present value penghasilan. Dari perhitungan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa nilai hidup orang tersebut adalah sekitar 1,3 miliar. Berikutnya adalah exposure yang dihadapi oleh bisnis. Banyak bisnis yang dibangun dengan mengandalkan tenaga seseorang. Jika orang kunci atau orang andalan dalam bisnis tersebut meninggal, maka bisnis tersebut berada dalam suatu kritis. Sebagai contoh, rumah makan barangkali dibangun dengan mengandalkan tenaga yaitu juru masak yang terkenal ahli. Jika juru masak tersebut meninggal, maka bisnis rumah makan tersebut bisa mengalami masalah besar. Contoh lainnya, perusahaan seperti Microsoft dibangun dan dikembangkan oleh pendirinya itu Bill Gates. Jika ia meninggal sebelum waktunya, maka Microsoft bisa mengalami situasi kritis atau masalah besar. Orang kunci pada dasarnya merupakan orang yang tidak mudah dicarikan penggantinya. Jumlah kerugian yang diderita oleh perusahaan atau suatu bisnis jika orang kunci atau orang andalan dalam bisnis tersebut meninggal bisa dihitung menggunakan pendekatan jumlah kerugian yang ditanggung perusahaan akibat kepergian orang tersebut. Sebagai contoh, rumah makan soto selera rasa dibangun oleh juru masak yang ahli yaitu Pak Hardo. Pak Hardo sangat terkenal, bisa meracik bumbu yang enak sehingga sotonya diminati oleh banyak orang. Misalkan Pak Hardo masih hidup bekerja 10 tahun lagi, rumah makan tersebut menghasilkan omset sebesar 100 juta per tahun, dengan laba sebesar 20 juta per tahun. Misalkan biaya modal internal rumah makan tersebut adalah 20%. Jika Pak Ardo meninggal, diperkirakan omset penjualan turun separuhnya, yaitu menjadi 75 juta per tahun. Tujuan dalam hal ini ditetapkan menjadi menjaga tingkat penjualan seperti sekarang ini jika Pak Hardo meninggal dunia. Kerugian yang dialami perusahaan bisa dihitung sebagai berikut. Kerugian per tahun yang diderita oleh rumah makan tersebut akibat kepergian Pak Hardo adalah sekitar 100 juta. Dikurang 75 juta, itu hasilnya 25 juta per tahun. Biaya modal sebesar 20% dipakai sebagai diskon rate atau tingkat diskonto. Present value dari kerugian yang diderita oleh rumah makan tersebut akibat meninggalnya Pak Ardo adalah berikut ini. Kerugian dapat kita hitung dengan 25 juta dibagi 1 ditambah 0,2 ditambah 25 juta dibagi 1 ditambah 0,2 itu hasilnya 104.811.802 rupiah. Kepergian Pak Ardo mengakibatkan kerugian sebesar 104 juta. Rumah makan tersebut bisa membeli asuransi dengan nilai pertanggungan sebesar sekitar 104 juta. Perkenalkan, nama saya Jansen Pangaribuan dari kelompok 2. Ingin menjelaskan materi kelompok kedua yaitu risiko kematian. Yang terlebih khusus akan saya presentasikan yaitu tentang interaksi probabilitas kematian awal dengan severity kerugian. Itu aplikasi untuk penentuan premi asuransi. Ada 3 hal yang harus kita ketahui, yaitu kerugian yang diharapkan merupakan perkalian antara probabilitas kejadian dengan besarnya kerugian yang terjadi, yaitu severity. Jika kerugian tersebut dapat diperkirakan terjadi 5 tahun mendatang, maka nilai waktu uang menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam hal ini, probabilitas kejadian, tingkat severity, dan nilai waktu uang berinteraksi sesama lain membentuk kerugian yang sangat diharapkan. Ada beberapa contoh, yaitu pria yang berusia 70 tahun baru saja berulang tahun. Jika dia meninggal 5 tahun mendatang, maka kerugian yang ditanggung oleh keluarganya adalah sebesar 100 juta rupiah.
nilai sekarang dari kerugian diharapkan itu dapat diketahui dengan menggunakan tabel kematian CSO pada tahun 1980 yang sudah diterbitkan. Dengan contoh itu berupa 70 Ki 75 dengan 6.274,160 dikurang 4.898,907 dibagi dengan 6.274,160 dengan hasil 0,219. Nah, kerugian diharapkan yaitu dengan 0,219 dikali 100 juta dengan hasil 21,9 juta. Jadi nilai sekarang dari kerugian itu dengan pembagian 21,9 juta dibagi dengan 1 tambah 0,1 pangkat 5 dengan nilai 13,598 juta. Perusahaan asuransi bisa menghitung premi yang dibebankan kepada nasabah. Pada prinsipnya, premi yang diterima sama dengan tanggungan yang akan diberikan kepada nasabah. Dengan contoh, perusahaan asuransi sedang menawarkan asuransi kepada seorang pria yang berusia 60 tahun. Nah, asuransi ini didapatkan selama 10 tahun. Premi yang diterima perusahaan asuransi itu dengan nilai 3 juta per tahun yang akan diterima selama 10 kali. Premi tersebut dibayarkan di awal tahun. Nah, apabila orang tersebut meninggal pada masa asuransi, maka dia terbebas dari kewajiban membayar premi. Misalkan suku bunga atau diskon rate atau biaya modal yang relevan adalah 10%. Maka nilai sekarang dari premi tersebut bisa kita lihat dari tabel berikut ini. Nah, dari tabel probabilitas kematian, jumlah kematian pada usia tertentu atau dibagi dengan jumlah orang hidup pada usia tertentu. Kita ambil contoh orang yang berusia 60 tahun dengan pembagian 229,995 dibagi 8.084,266 dengan hasil 0,01608. Nah, probabilitas bertahan hidup itu sama dengan 1 dikurang dengan probabilitas kematian. Nah, jika semakin tua probabilitas bertahan hidup, maka nilai premi diharapkan semakin mengecil di kolom 7. Dapat kita lihat dengan kolom 7. Jadi total nilai sekarang dari premi diharapkan adalah sekitar 18,8 juta. Itu berapa tanggungan yang bersedia diberikan oleh perusahaan asuransi. Misalkan besar tanggungan adalah Y, contohnya yaitu besarnya sama setiap tahun selama 10 tahun mendatang. Nah, apabila orang tersebut meninggal tahun ini, maka biaya pertanggungan sebesar Y akan dibayarkan. Nah, pemberian pertanggungan tersebut dapat diasumsikan pada akhir tahun dengan Y dikali probabilitas meninggal di usia akhir tahun yaitu 60 dikali PV faktor 1 tahun ditambah Y dikali probabilitas meninggal usia akhir tahun yaitu 69 dikali PV faktor 10 tahun dengan hasil 18.816,657. Nah, inilah beberapa tabel pada tanggungan probabilitas kematian, PV faktor 10% dan PV tanggungan yang akan diharapkan. Nah, keadaan tabel tersebut bisa kita asumsikan biaya dan target keuntungan perusahaan asuransi andalan adalah 0. Nah, pada tahun ke-60 atau awal masuk usia 61 adalah kemungkinan besar 0,01908 itu kemungkinan kecil orang tersebut meninggal dan tanggungan dibayarkan pada akhir tahun. Jadi nilai Y itu dapat dihitung dengan Y sama dengan
18.816.657 itu probabilitas orang itu meninggal pada usia akhir 60 tahun dikali PV vektor 1 tahun ditambah Y dikali dengan probabilitas meninggal orang tersebut pada usia akhir tahun 69 dikali PV vektor 10 tahun. Jadi dengan hasil Y yaitu 18.816.657 dibagi dengan 0,13,058 dengan hasil 144.100,605. Jadi nilai pertanggungan yang bisa diberikan perusahaan asuransi yaitu sekitar 144 juta. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Dari pembahasan ini kita dapat menarik kesimpulan bahwa risiko kematian awal atau prematur death, kematian itu sendiri merupakan hal yang pasti, tetapi timing atau waktu dari kematian adalah tidak pasti. Ketidakpastian tersebut menimbulkan risiko. Pengukuran probabilitas kematian bisa dilakukan dengan menggunakan tabel kematian atau mortality table. Tabel tersebut disusun berdasarkan data nasabah asuransi. Kematian awal bisa menimbulkan konsekuensi negatif atau kerugian terhadap keluarga yang ditinggalkan maupun organisasi atau perusahaan atau bisnis yang ditinggalkan. Kerugian tersebut bisa dihitung melalui beberapa pendekatan seperti potensi penghasilan yang hilang. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 2. Diucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan tutur kata dan kekurangan dari presentasi ini. Sampai jumpa di presentasi-presentasi berikutnya. Sekali lagi diucapkan terima kasih.